Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib bersyukur walaupun kondisi sekarang masih dalam kondisi pandemi, kita mengikuti perintah dari pemerintah, kita tetap di rumah saja, namun kita tetap belajar walaupun sudah 1 tahun lebih ya, kita belajar secara daring ya. Baik, sudah 1 tahun kita belajar bersama di SMP Negeri 1 Sukoharjo melalui spensako.id. Pada kali ini kita tetap melanjutkan, semoga anak-anak semangat terus ya. Untuk mengawalinya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar yang menjadi kegiatan kita pada hari ini Allah memberkahi kita semua ya. Berdoa mulai. Cukup ya. Dengan doa tadi, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini memberikan hasil dan manfaat kepada diri kita semua. Baik anak-anak, untuk materi bimbingan konseling pada hari ini, Bu Guru akan mengulas tentang tugas sekolah. Nah, tugas sekolah merupakan suatu kegiatan atau perintah yang ditentukan untuk wajib dilakukan oleh seorang siswa dari gurunya. Nah, kebetulan pada saat PJJ ini beragam tugas sekolah yang kalian ikuti, yaitu tugas sekolah yang secara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, ini kalian telah mengikuti di spensako.id di tugas daring sesuai dengan perintah guru mapel masing-masing ya. Ada yang melalui Google Form, ada yang melalui unggah tugas ke spensako.id. Nah, kemudian kalian juga harus punya kiat-kiat bagaimana agar tugas sekolah itu bisa terlaksana dengan baik ya. Karena apa? Tugas sekolah ini merupakan pengembangan materi yang diberikan oleh guru selain di tugas sekolah yang namanya intra sekolah dalam kurikulum dan ekstra kurikuler ya. Jadi ekstrakurikuler yang tidak dalam jam pelajaran, kalau intra ya yang terkemas dalam terjadwal di kurikulum itu ya. Tugas-tugas itu bisa dikerjakan dalam spensako.id yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Nah, evaluasi dari tugas sekolah ini ya, masih banyak kendala-kendala yang kalian memang belum 100% mengunggah secara baik ya. Ini menjadi evaluasi kita pada kesempatan hari ini. Bu Guru berharap dengan adanya pengertian tentang tugas sekolah ini, sudah di tahun kedua kita melaksanakan daring, maka tugas sekolah harapan Bu Guru mulai hari ini kalian mengerjakan dengan baik sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh guru. Nah, tugas terstruktur adalah tugas yang secara terpedomani sudah ada ketentuan ya, yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Nah, yang tidak terstruktur yang bagaimana? Nah, ada kemerdekaan atau kebebasan dalam mengerjakan tugas. Nah, jadi menurut kreativitas atau menurut inisiatif atau teknik cara yang peserta didik atau siswa sekalian mengerjakan, mencari dan sebagainya. Nah, ini kemudian anak-anak ya, tugas-tugas itu akan memberikan luang atau kesempatan kemanfaatannya, di mana akan membentuk rasa percaya diri. Kemudian bisa membiasakan diri siswa untuk mencari, mengolah, menginformasikan dan mengkomunikasikan sendiri. Itu. Kemudian bisa mendorong belajar sehingga
tidak cepat bosan. Ya, dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa, dapat mengembangkan kreativitas siswa tadi yang tugas tidak terstruktur tadi, ya, dapat mengembangkan pola berpikir atau keterampilan anak. Nah, di sini ya, dengan tugas-tugas itu akan memberikan dampak positif, ya, sehingga perolehan KD-KD dalam mata pelajaran akan terpenuhi. Ya. Selain yang disampaikan secara tatap muka online oleh guru melalui aplikasi spensako.id, ya, anak-anak, kemudian ada tugas dari guru. Nah, inilah untuk menggali agar kalian dengan mengerjakan tugas-tugas sekolah itu menjadikan terpenuhinya KD yang menjadi progresnya. Ya, begitu anak-anak. Dan ada hal-hal yang mestinya ada yang membuat kita itu juga bosan, ya. Karena ya dalam kondisi sekarang itu anak-anak ada kejenuhan, ya beri tugas, atau tugasnya sama lagi, caranya begitu lagi, ya. Ini jadi menimbulkan keluhan karena sulit, dan untuk memenuhinya dalam tugas itu kita kesulitan, ya, masalah menjadikan keluhan, ya. Dapat menurunkan minat belajar karena tidak tahu, merasa sulit, akhirnya malah tidak mau belajar. Nah, ini hal-hal yang kurang signifikan dengan tugas sekolah, ya. Tugas sekolah sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan, ya, kemampuan belajar atau meningkatkan KD yang harus dicapai, tetapi justru bereaksi balik yang negatif, ya, menjadikan tidak mau belajar karena menemui kesulitan dari tugas itu, akhirnya tidak mau dengan teknik yang lain sehingga tugas itu bisa terselesaikan. Kebosanan yang muncul dari siswa, ya. Kemudian sulit dinilai aktif. Nah, ini karena bisa jadi yang aktif siapa? Apakah siswanya, ya, ataukah orang lain? Ya. Dengan tugas daring ini agak ada risiko seperti itu, tetapi tidak menjadi masalah, ya. Karena memang belajar di rumah ada yang fasilitator di rumah, baik itu teman, orang tua, atau guru lesnya, ya, boleh memberikan membantu dalam penyelesaian tugas, karena ini memang tugas di rumah, ya. Karena belajarnya kita dari rumah, meskipun dilaksanakan pada saat tugas itu pada jam pelajaran, ya, jadi meminta bantuan itu boleh, ya, asal, ya, kalian tidak hanya menyerahkan diri bagaimana memohon bantuan, dikerjakan tapi kita tidak mikir. Nah, kalau jalan pikirannya itu kita minta tolong dan kita mampu mengerjakan setelah mendapatkan pengertian, itu akan berbeda dengan tidak mengerjakan sama sekali, kemudian hanya menyetor atau mengunggah tugas-tugasnya, ya, diupload bisa, tapi bukan pekerjaannya. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi dalam sistem daring itu karena sistem asal sudah file diunggah sampai ke guru di aplikasinya, ya. Baik anak-anak, ya, di sini, ya, tugas itu sebenarnya akan membentuk, ya, diri siswa itu akan lebih baik. Karena apa? Ya, karena siswa itu punya waktu belajar lagi. Dengan adanya tugas itu siswa akan belajar lagi. Dengan adanya tugas siswa akan mencari apa yang belum diperoleh. Ya, banyak referensi yang harus dia pelajari. Ya, ada yang harus dia analisa, ada yang harus dia rangkum, ya, ada yang harus dia kreatif dibuat suatu makalah, ya, ada yang harus kita kerjakan soal-soal latihan yang disampaikan oleh guru, ya.
ada yang harus kita lakukan dengan meneliti atau mengobservasi. Ya. Ada yang harus kita lakukan dengan mempraktekkan. Jadi ada tutorial, kita melakukan, itu mempraktekkan. Ya. Kemudian ada yang harus mendemonstrasikan dari observasi. Ya. Jadi menyampaikan ulang. Ya. Atau biasa kalau di kelas ya, mempresentasikan dari observasinya atau dari hasil diskusinya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi tugas-tugas ini sebenarnya bukan untuk beban, tetapi sebenarnya tugas ini adalah untuk aktualisasi diri bagi siswa, sehingga tugas-tugas perkembangan untuk bimbingan konseling dan tugas-tugas pemenuhan KD agar tercapai dengan baik. Nah, baik anak-anak, materi hari ini saya kira itu dulu. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang akan disampaikan oleh guru pengampu kalian masing-masing. Jadi begini anak-anak, ya, kalau kelas Bu Guru ya, setor tugas ya, ke guru, ke Putri Sarwasri. Kalau kalian gurunya Bu Rini ya ke Bu Rini, ikuti tugas yang diberikan Bu Rini. Nanti Pak Mustafa dan Pak Derajat juga demikian, sesuai tugas masing-masing ya. Dan kalau Putri nanti akan saya informasikan di tugas daring seperti biasa, tolong nanti kalian mengunggah itu. Nah anak-anak, Bu Guru sampaikan di tugas daring kalian belum maksimal untuk mengerjakan. Saya mohon kalian bisa mengerjakan secara tuntas ya. Karena apa? Memang kondisi seperti ini, mau tidak mau kita memang harus mengikuti apa yang menjadi aturan. Kita tidak boleh egois, karena apa? Ini kenyataan ya, kondisi seperti ini ya. Jadi kita harus tetap semangat belajar. Baik anak-anak, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.